Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Nataila dengan NBI 14622000203. Di sini saya akan menjelaskan tugas rekayasa dan proyek perangkat lunak dengan kode soal AF. Nah, di sini ada soal di mana ada sebuah tempat gym. Nah, sini disuruh mendeskripsikan tempatnya gitu, kayak sistem sistem gym tersebut. Nah, kita lanjut lagi ke soalnya. Nomor satu, analisis kebutuhan konstran yang diperlukan. Nah, kita langsung ke jawabannya, yaitu kebutuhan sistem. Pasti dong kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistem itu meliputi apa saja? Ya, yang pertama yaitu fitur utama. Nah, fitur utama itu yang bersihkan, pertama, manajemen anggota. Nah, manajemen anggota itu seperti gimana? Nah, nomor satu, pendaftaran anggota baru. Nomor dua, pencatatan data yang seperti nama, kontak, alamat, dan paket keanggotaan. Nah, paket keanggotaan itu kayak gimana? Paket keanggotaan kayak kita mau daftar. Nah, mau paket level 1 atau level 2 gitu. Jadi kayak paket itu berbeda dengan tergantung apa yang kita inginkan gitu. Dan juga dengan adanya paket tersebut, di situ kan juga ada kayak kita mendapatkan apa aja gitu. Nah, nomor dua, nomor tiga, pembayaran dan penagihan. Nah, kita jelas kan di situ ada pembayaran. Jadi kayak kita udah memilih paket tersebut, kita jangan lupa membayar. Nah, pembayarannya lewat apa? Bisa lewat online ataupun datang langsung ke tempatnya gitu. Nah, empat, pembaruan dan pembatalan keanggotaan. Nah, pembaruan dan pembatalan keanggotaan itu kayak gimana? Pembaruan dan pembatalan keanggotaan ini kayak seperti yang kita bahas tadi, eh, paket dari level semisal paket level 1 mau dibarin ke level 2 itu bisa, ataupun yang kita udah daftar paket ke level 1 kita bisa batalin gitu, bisa tuh. Dan terakhir adanya riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi itu kayak gimana? Riwayat transaksi itu kayak ada yang anggota baru, yang baru transfer gitu atau baru masuk gitu. Nah, kita lanjut lagi. Itu yang manajemen anggota ya, isi-isinya gitu. Nomor dua, manajemen pelatih. Manajemen pelatih yang bersihkan dengan data pelatih, ya kan, kayak namanya, kualifikasinya, pengalamannya, dan lain-lain. Nah, lanjut lagi. Nomor dua, penjadwalan kelas dan sesi latihan. Sudah jelas kan? Nomor tiga, penugasan pelatih ke anggota. Dan terakhir, penilaian dan umpan balik. Nah, eh, lanjut lagi, itu yang manajemen pelatih. Ya kan? Nomor tiga, manajemen kelas dan jadwal. Nah, manajemen kelas dan jadwal yang berisikan penjadwalan kelas dan sesi latihan gitu. Nomor dua, jelas jenis kelas yang seperti yoga, aerobik, zumba, dan lain-lain. Seperti itu. Yang nomor tiga, kapasitas kelas. Yang nomor empat, pendaftaran dan pembatalan kelas. Dan terakhir, ada daftar hadir. Itu yang
manajemen dan jadwal kelas. Kita lanjut, manajemen peralatan. Manajemen peralatan yang seperti satu, inventaris peralatan yang seperti jenisnya, jumlah, kondisi, dan lain-lain. Nggak mungkin kan kayak kita menggunakan alat gym tuh, eh, kita harus tahu ini jenisnya kayak gimana. Terus kita harus tahu kayak jumlahnya berapa gitu kan. Nggak mungkin kan kita punya alat gym, kita nggak tahu jumlahnya berapa gitu yang diperlukan gitu. Nah, nomor itu yang nomor satu. Nomor duanya pemesanan dan penggunaan peralatan. Nah, nomor tiga yang terakhir perawatan dan perbaikan gitu. Jadi semisal ada alat-alatnya yang rusak, kita eh, jumlahin kita berapa alat yang rusak. Terus habis itu apa apa yang kita harus pesan gitu. Jadi kita harus ganti dengan alat-alat yang baru dan kualitasnya sangat bagus gitu. Yang terakhir, yang terakhir yaitu perawatan dan perbaikan ya itu sudah ya. Nah itu adalah manajemen perawatan. Nah kita lanjut lagi laporan dan statistik. Nah laporan dan statistik itu apa aja isinya? Yang pertama laporan keanggotaan itu yang seperti jumlah anggota tren gitu dan lain-lain ya kan. Kedua, laporan keuangan kayak pendapatan kita, pengeluaran kita gitu. Yang ketiga, laporan penggunaan peralatan. Nah, yang terakhir laporan kehadiran kelas. Itu yang laporan dan statistik tuh. Nah, kita lanjut lagi. Pengguna sistem. Nah, pengguna sistem yang bersihkan dengan admin. Admin, admin tuh tugasnya kayak gimana? Kayak mengelola semua data dan pengaturan sistem. Nah, itu. Dan dua, menambahkan, menghapus, dan mengedit data pengguna. Ketiga, proses pembayaran dan transaksi. Yang terakhir, membuat laporan dan statistik. Itu admin. Kalau pelatih, itu pertama, memasukkan data kelas dan sesi latihan. Dua, mengolah jadwal dan daftar hadir. Ketiga, memberikan penilaian dan umpan balik. Tuh. Nah, anggota mendaftar dan mengelola keanggotaan. Gitu. Memesan dan membatalkan kelas. Melibatkan jadwal dan daftar hadir. Mengakses profil online gitu. Nah, kendala sistem. Kita lanjut lagi kendala sistem. Nah, sistem apa aja? Pertama, ada keamanan data. Keamanan data itu kayak gimana? Pertama, yaitu melindungi data pribadi anggota dan staf. Dua, menjaga akses yang tidak sah ke sistem. Tiga, menjaga kerahasiaan data. Itu keamanan data. Yang kedua, yaitu ketersediaan dan keandalan. Yang apa aja sih itu? Yang pertama, sistem harus selalu tersedia untuk digunakan. Mencegah downtime dan kehilangan data. Yang terakhir, memastikan sistem data menangani banyak pengguna. Gitu. Ya, yang ketiga, kemudahan penggunaan. Yang berisikan, sistem harus mudah digunakan oleh semua pengguna. Dua, ajar muka yang ramah pengguna dan intuitif. Yang terakhir, dokumentasi dan pelatih yang memadai.
Itu yang kemudahan penggunaan. Yang keempat, kompatibilitas. Yang bersihkan sistem harus kompatibel dengan berbagai perangkat dan browser. Dua, mendukung integrasi dengan sistem lain, misalnya seperti pembayaran online. Nah, ngomong-ngomong soal biaya online, nih, dia termasuk juga yang bersihkan biaya pengembangan dan implementasi sistem, biaya pemeliharaan dan lisensi. Itu yang nomor satu. Nah, kita lanjut lagi nomor 2. Buatlah konseptual skema sesuai hasil analisis kebutuhan kontrak dengan menggunakan data modeler. Di sini saya sudah nah ini di sini saya akan menggunakan tool Smart Draw. Nah, gimana? Pertama, kita sebagai login yang bersihkan login ID, login peran, dan login user dan user password gitu. Nah, login turun lagi di memiliki. Nah, memiliki dibagi dua, yaitu ada user dan dia ada peran. Nah, kita masuk lagi ke peran. Peran yang bersihkan role ID dan role nama. Kayak perannya itu kayak apa? Bisa jadi kayak member, bisa jadi anggota, bisa jadi kayak karyawan. Tuh. Kita lanjut lagi ke user. User yang bersihkan user ID, username, user ID, user ID. Nah, kita lanjut lagi ke bawah. Ada manage. Nah, manage juga ini ada beberapa kelompok juga yang jadi anggota, pembayaran, dan pelatih. Nah, kita bahas lagi ke anggota. Anggota yang berisikan dengan member ID, member nama, member ADD, member password, dan member email. Ya, member ini khususnya kayak pembayaran lewat kayak daftarnya lewat online gitu. Itu yang anggota. Nah, dan lanjut yang kedua yaitu pembayaran. Pembayaran eh, yang berisikan tentang pay date atau pembayaran lewat langsung, pembayaran customer ID, pembayaran jumlah atau jumlah pembayaran gitu. Dan juga ada pay ID. Dan terakhir ada itu pelatih. Pelatih jelas ada nama pelatih ID-nya dan keahlian. Itu jawaban nomor 2 ya. Kita lanjut lagi yang nomor 3. Realisasikan konseptual skema ke dalam skema DS. Mohon maaf, yang nomor 3 ini saya belum sempat mengerjakan atau belum mengerjakan. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Lakukan analisis kebutuhan dan desain konstruk berdasarkan hasil dari poin C di atas dengan menggunakan mouse dan move. Nah, di sini akan membahas. Nah, Moskow dibagi menjadi kayak singkatan gitu, MOSCOF. M ini bersihkan tentang pendaftaran dan manajemen akun. 2, login. 3, manajemen data. 4, fitur pengguna. Itu yang M. Yang kedua yaitu ada short F yang bersihkan fitur tambahan. Ketiga ada core F, fitur opsional. Dan terakhir ada one F, fitur yang tidak relevan dengan fungsi utama sistem. Itu yang Moskow. Moskow ini saya lupa, ini harusnya M. Must have atau apa ya yang harus dimiliki. Nah, Proof ini yang berisikan tentang kayak singkatan yang berisikan fungsionalitas, keandalan,
usabilitas, performa, dan keamanan. Nah, fungsionalitas ini berisikan sistem harus dapat melakukan semua fungsi yang tercantum dalam analisis kebutuhan. Satu. Kedua, sistem harus mudah digunakan dan dinavigasi. Ketiga, sistem harus aman dan terjamin. Itu fungsionalitas. Kedua, sistem harus tersedia 24 sampai atau garis miring 7. Dua, sistem harus dapat menangani bebas pengguna yang tinggi. Yang terakhir, sistem harus dapat pulih dengan cepat dari kegagalan. Kita lanjut, usabilitas. Usabilitas yang berisikan nomor 1, sistem harus memiliki GUI yang ramah pengguna. Sistem harus mudah dipelajari dan digunakan. Yang terakhir, sistem harus memberikan umpan balik yang jelas dan tepat waktu kepada pengguna. Yang terakhir, yang performa. Sistem harus responsif dan berkinerja tinggi. 2. Sistem harus dapat menangani volume data yang besar. Yang terakhir, sistem harus dioptimalkan untuk menggunakan sumber daya yang efisien. Nah, kita lanjut. Yang terakhir ini keamanan. Yang berisikan nomor 1, sistem harus melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah. Nomor 2, sistem harus menggunakan enkripsi untuk melindungi sensitif. Nah, itu yang Sofia. Nah, di sini ada juga gambaran desainnya yang seperti ada BPMN dan UML. Nah, BPMN itu untuk melakukan transaksi pertama-tama, admin diharuskan untuk melakukan login terhadap sistem dan setelahnya sistem akan menampilkan halaman transaksi. Untuk melanjutkannya, admin harus untuk mengklik tombol tambah data yang nantinya akan membuat sistem menampilkan form transaksi yang akan diisi oleh admin. Setelah form tersebut diisi dan diklik tombol tambah, maka data akan disimpan di database. Lalu sistem kembali menampilkan halaman transaksi. Ini yang contoh gambar BPMN. Jadi kayak alurnya itu kayak admin membuka sistem ya kan. Jadi kan karena tampil halaman transaksi. Ya kan. Kalau udah klik tambah data. Kalau sudah silakan ke menambahkan form transaksi. Ya kan. Kalau sudah mengisi form. Nah, ya kita batal, kita balik lagi ke tempat halaman transaksi kita. Kalau batal ya, lanjut lagi ke tambah data simpan, terus data halaman transaksi. Nah, yang sebelahnya yaitu membuka sistem, tampil form login, situ turun lagi, masukkan ke username dan password, terus validasi. Kalau benar kita lanjut ke bawah, kalau salah lanjut ke admin form login gitu. Kalau benar langsung aja ke halaman transaksi gitu. Ini yang BUMN. Nah, sini UML yang dibuat untuk perangkat lunak manajemen GIM meliputi berikut ini. Gunakan diagram kasus, diagram kelas, diagram urutan, diagram aktivitas, diagram keadaan, diagram komponen, dan diagram penerapan. Nah, ini desainnya. Nah, aku menggunakan Smart Draw. Ini. Ini.
Oke, sebentar. Nah, ini start. Kita mulai dari start kan? Start. Nah, start. Start ini kita harus login. Login baru. Nah, kalau udah kita login, kita verification. Nah, sini kalau udah verification, kalau benar kita turun ke bawah, kalau salah kita balik lagi ke halaman login. Nah, kalau sudah benar, kita ke select role. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada admin, ada anggota, ada pekerja gitu. Jadi kayak kalau kita jelaskan ke admin. Admin ini ada beberapa isi yang berisikan admin member dan ADD pelatih. Itu yang admin. Yang anggota yang berisikan paket, keanggotaan, dan pembayaran. Nah, jika sudah, kita lanjut ke pekerja. Pekerja ada pelatih, ada ADD workout, dan ADD diet. Nah, sampingnya ada pekerja, yaitu kayak karyawan gitu. Di bawahnya ada menjaga kesetaraan di gym. Jadi kayak di gym itu tidak ada membedakan kulit putih dan kulit hitam. Tidak ada membedakan badan, gitu nggak ada. Dan kebersihan. Dan tentunya di gym kan dijelaskan tidak ada namanya kayak kotor gitu, pasti dijaga kebersihannya gitu. Jika sudah, bakal diturunin ke sini. Nah, kalau sudah, terus habis itu bikin login out, mau keluar, terus habis itu selesai. Tuh, itu yang UML gitu. Nah, nomor 5, lakukan desain arsitektur dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan poin. Nah, di sini saya belum selesai mengerjakan nomor 3 dan nomor 5. Jadi, video tersebut selesai di nomor 1, 2, dan nomor 4. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan tadi ada yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.